Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran kimia bersama Bu Rahma. Nah, untuk kali ini Ibu akan menyampaikan materi terakhir ya di semester 2 di kurikulum darurat pandemi ini mengenai larutan penyangga. Sebelumnya harus diingat ya, kita sudah belajar asam basa, titrasi, hidrolisis. Nah, sekarang masuk ke penyangga, di mana keempat bab tersebut merupakan bab inti dalam larutan gitu ya, dalam lingkup larutan. Baik, Ibu mulai ya untuk mempersingkat waktu. Nah, apa itu larutan penyangga? Nah, sebelum kita masuk ke apakah itu larutan penyangga, di sini Ibu ada fenomena ada darah pada manusia. Ya, setiap manusia pasti punya darah ya dalam tubuhnya. Nah, ternyata darah itu memiliki nilai pH juga sama, pH-nya itu sekitar 7,4. Nah, dan pH-nya itu relatif tetap, jadi tidak berubah-berubah karena memang sudah diciptakan ya oleh Allah, tubuh kita itu beserta isinya itu memiliki keteraturan gitu ya. Jadi pH darah pun juga tidak akan berubah. Kalaupun berubah hanya sedikit, sangat-sangat sedikit. Kenapa? Karena ketika pH darah kita akan berubah dalam jumlah yang signifikan, itu bisa menyebabkan perubahan juga pada tubuh kita, bisa pingsan ataupun bahkan bisa meninggal. Nah, tapi kan selama ini ketika kita berkegiatan pun ataupun kita makan yang manis, makan yang asam, makan yang ibaratnya pH-nya beraneka ragam gitu ya, tapi kan kita masih bisa hidup gitu, ibaratnya masih bisa dalam keadaan sehat. Berarti dalam tubuh kita pun juga ada sesuatu yang dapat menjaga agar pH dalam tubuh kita tetap sekitar 7,4 atau dalam rentang yang normal. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dalam tubuh kita itu terdapat sistem penyangga. Nah, ini yang akan kita coba jelaskan. Seperti itu. Jadi pH darah kita itu dapat ternetralisir meskipun berbagai jenis zat yang mau asam mau basa masuk ke dalam darah kita gitu ya. Ya seperti itulah ya, luar biasanya Allah menciptakan tubuh manusia, makhluk hidup juga, termasuk hewan, termasuk hewan juga. Baik. Nah, nah jadi coba sebelum kita masuk ke pengertiannya ya, di sini Ibu akan membawa kalian melihat data. Di sini ya ada data. Ada dua macam larutan, 1 dan 2. Kemudian ada pH sebelum penambahan apapun dan pH setelah ditambahkan beberapa zat. Ada HCl, ada NaOH, ada H2O, dan ada H2O juga. Ada yang sedikit, ada yang lumayan banyak H2O-nya. Oke, untuk yang pertama di sini Ibu ada ya, di sini Ibu ada dua larutan ya. Ada larutan CH3COH. Ini dia asam ya, jangan lupa dia asam lemah, dia bersifat asam lemah. Terus ada CH3CONA. Nah, ini adalah garam. Jadi di sini ada, nanti Ibu akan jelaskan ya campuran penyangga itu seperti apa isinya. Nah, ketika ada CH3COH ditambahkan dengan CH3CONA, pH-nya 11. Nah, setelah ditambahkan tetap 11. Setelah ditambahkan HCl berarti dia dalam lingkup asam ya, dia sifatnya tetap 11. Ketika ditambahkan NaOH, dia dalam lingkup basa 11 juga, ditambahkan air 11 dan ditambahkan air yang lebih banyak itu adalah 10. Kemudian untuk larutan kedua ada NH3, ini basa. NH3 itu sama aja dengan NH4OH ya. Dengan NH4Cl itu pH-nya 5. Kemudian setelah penambahan asam tetap 5, setelah penambahan basa tetap 5 juga, ditambah sedikit H2O tetap 5 juga, ditambah H2O yang agak lebih banyak jadi 6 pH-nya. Oke, berarti kesimpulannya gimana? Berarti kesimpulannya di sini kita bisa lihat ya, untuk kedua larutan ini ketika ditambahkan asam, ditambahkan basa dan sedikit air, itu pH-nya relatif tidak berubah ya, jadi masih tetap 11 gitu, enggak langsung signifikan berubah menjadi yang misalkan di bawahnya atau di atasnya, seperti itu. Jadi kesimpulannya ini, larutan penyangga itu adalah larutan yang pH-nya relatif tidak berubah pada penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau dengan pengenceran gitu ya. Jadi makna dari larutan penyangga itu adalah seperti ini. Larutan yang pH-nya relatif tidak berubah pada penambahan sedikit asam, sedikit basa ataupun pengenceran. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, berarti darah kita juga termasuk ke dalam sistem larutan penyangga ya, karena dia bisa mempertahankan pH-nya ketika ada penambahan
asam atau basa dari luar, seperti itu. Nah, Ibu lanjutkan ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya, di sini larutan pertama ada asam lemah, ada garamnya, terus di sini ada basa lemah, ada garamnya. Nah, jadi sebetulnya seperti apa sih Bu isi dari penyangga itu? Nah, Ibu akan coba jelaskan. Jadi komposisi larutan penyangga itu ada dua. Yang pertama itu ada yang bersifat asam. Dia itu terdiri dari, lihat ya, asam lemah dengan basa konjugasinya. Harus masih ingat ya, basa konjugasi itu apa ya? Jadi kalau misalkan Ibu punya asam lemahnya, misalkan di sini ya, CH3COH, dia kan asam lemah ya. Kemudian dan basa konjugasinya, berarti ingat basa konjugasi itu adalah yang kehilangan H+, berarti dengan CH3CO-. Ini dulu ya, jadi komposisi yang pertama itu kalau asam berarti ada asam lemahnya. Ini si asam lemahnya tersebut, asam lemah dan basa konjugasinya, ya ini adalah basa konjugasinya. Ada kata-katanya di belakangnya. Jadi jangan yang lain ya, jangan basa konjugasi lain. Misalkan kalian masukkan basa konjugasinya Cl-, Bu, udah nggak bisa, harus sesuai. Kalau CH3COH berarti harus CH3CO-. Gitu ya. Yang kedua itu ada sistem penyangga basa, terdiri dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Ingat di belakangnya adanya, berarti harusnya itu. NH4OH ini termasuk ke dalam basa lemah. Nah, perlu diingat juga NH4OH itu adalah sama seperti NH3. Dan NH4+ ini adalah asam konjugasinya. Ininya juga sama. Jadi kan kalau asam konjugasi itu yang kelebihan H+, kalau basa konjugasi yang kekurangan H+. Gitu ya. Jadi pasangannya harus sesuai. Oke, Ibu coba seandainya Ibu punya sistem penyangga. Di sini Ibu punya contoh ya, example-nya misalkan Ibu punya asam lemahnya itu adalah HCN. Berarti untuk menjadi penyangga dia harus dicampurkan dengan, komposisinya harus dengan CN-. Gitu ya. Jadi harus sesuai. Nah, kemudian jadi tadi kan kita sudah melihat ya ada komposisinya, larutan penyangga itu seperti apa. Jadi si larutan penyangga itu bisa juga dibuat gitu sebetulnya. Jadi kalau misalkan dalam tubuh kita itu kan sudah ada ya, sudah alamiahnya, sudah Allah berikan seperti itu, sehingga dikategorikan sebagai larutan penyangga. Nah, bisa juga nih kalau di laboratorium kan untuk kebutuhan saintis gitu ya, pasti perlu juga gitu beberapa larutan penyangga untuk bisa mempertahankan suatu produk, misalkan biar pH-nya nggak berubah. Nah, itu bisa juga dibuat. Nah, ada dua caranya, cara langsung dan cara yang tidak langsung. Nah, kayak gimana sih Bu bedanya? Oke, coba perhatikan dulu. Kalau cara langsung itu dengan cara mereaksikan asam lemah dengan garam atau basa konjugasinya. Contohnya, HCN dicampurkan dengan larutan NaCN. Nah, ini seperti yang tadi Ibu bahas di awal ya. Tadi barusan yang Ibu bahas. Jadi, kan prinsipnya komposisi penyangga itu kalau dia itu bisa dikatakan penyangga kalau dia terdiri dari apa tadi komposisi yang pertama, asam lemah dan basa konjugasinya, atau basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, yang pertama untuk cara yang langsung itu kita bisa mereaksikan asam lemah dengan garam atau basa konjugasinya. Maksudnya gimana Bu? Tadi seperti yang Ibu buat di awal tadi ya. Kalau kita punya HCN, itu akan menjadi larutan penyangga bila dicampurkan dengan CN-. Seperti ini. Nah, kalau HCN kan asam lemah ya, sudah pasti ini adalah asam lemah. Nah, CN- itu adalah basa konjugasinya. Nah, konjugasinya. Nah, tapi tidak ada larutan yang berupa ion. Lihat ini ion ya, CN-. Nah, dia biasanya si CN- ini berada dalam bentuk garamnya. Nah, kalau misalkan dia berupa ion negatif, berarti nanti dia harus dipasangkan dengan ion positif. Misalkan dengan garamnya adalah NaCN.
gitu. Jadi betul ya, komposisinya itu harus ada asam lemah dan basa konjugasinya, betul. Tapi basa konjugasinya itu dalam bentuk garam karena tidak ada larutan yang berbentuk ion gitu ya. Jadi untuk cara langsung itu dengan mereaksikan HCN dan NaCN. Jadi kita reaksikan HCN dengan NaCN, nah dia akan membentuk larutan penyangga dengan cara langsung. Yang kedua, contohnya adalah dengan basa lemah dan garam, asam konjugasinya dalam bentuk garam. Misalkan NH4OH ya. NH sebentar. NH4OH, jangan lupa NH4OH itu sama dengan NH3 ya sebetulnya. NH3 dicampurkan dengan berarti NH4 plus. Nah, ini adalah basa lemah. Nah, ini adalah asam konjugasinya. Nah, dia itu biasanya dalam bentuk garamnya. Garamnya juga, nah balik lagi NH4 plus itu kan ion ya, jadi tidak ada larutan berupa ion. Jadi dia berarti kalau plus kita reaksi kita pasangkan dia dengan minusnya, berarti dengan contohnya NH4Cl. Berarti komposisi kedua itu adalah basa lemah dan garamnya. Seperti itu ya maksudnya ya. Itu cara yang langsung. Ada juga cara yang tidak langsung. Caranya adalah dengan mereaksikan asam lemah dengan basa kuat. Nah, ini boleh juga sama seperti kemarin ketika kita membuat hidrolisis garam ya. Ketika ada garam yang bersifat asam itu seperti apa, terdiri dari apa aja, asam dan kekuatan basanya. Nah, ini juga bisa. Nah, jadi di sini nanti bakal ada overlap atau bakal ada persamaan dengan hidrolisis. Nanti kita akan coba buktikan di perhitungannya ya. Jadi ada asam lemah dan basa kuat. Nah, tapi syaratnya itu adalah yang harus bersisa itu adalah mol yang lemahnya. Asam yang lemah dengan garamnya itu harus bersisa. Kayak gimana nanti kita akan lihat di perhitungan. Yang kedua, bisa basa lemah dengan asam kuat. Syaratnya yang bersisa itu harus mol yang basa lemahnya dan mol garam. Kayak gimana Bu? Nanti kita akan coba ke perhitungannya ya setelah ini. Nanti di beberapa slide selanjutnya. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, Ibu lanjutkan dulu. Nah, di sini kita akan coba menentukan manakah campuran yang dapat membentuk larutan penyangga. 50 ml KOH 0,5 molar dan 100 ml CH3COH 0,1 molar. Oke, kita coba buktikan ya. Ingat, larutan penyangga itu komposisinya harus ada asam lemah dan basa konjugasinya atau ingat yang ini, basa lemah dan asam konjugasinya. Oke, coba kita buktikan ya. KOH, nah dia termasuk, nah tapi sebelum menentukan itu kita lihat dulu komponennya apa saja. KOH dia termasuk basa kuat ya. CH3COH dia termasuk asam lemah. Nah, berarti ini pakai cara yang kedua tadi, cara yang tidak langsung. Nah, cara tidak langsung. Berarti kemungkinan bisa saja dia membentuk penyangga, tapi ingat syaratnya itu tadi apa? Syaratnya itu adalah yang bersisa itu adalah yang lemah, mol asam lemah dan mol garam. Yang bersisa itu adalah mol yang lemahnya dan garamnya. Berarti di sini asam lemahnya harus bersisa dan garamnya juga harus bersisa. Gimana Bu cara menentukannya? Oke, pertama-tama kita reaksikan dulu ya. KOH itu kan basa ya. Kita reaksikan dengan CH3COOH.
Menjadi apa, Bu? Oke, kita lihat ya. KOH berarti dia udah pasti melepaskan OH- ya. OH- nanti lepas. CH3COH melepaskannya H+, akan membentuk H2O dulu aja. Kita taruh di sini ya. H2O. Sisanya tinggal CH3COO dengan K. Jadi nanti menjadi CH3COOK. Atau mungkin dari awalnya gini ya. Nih Ibu jelaskan. K+ tambah OH-. Nah, ini CH3COO- ditambah H+. Nah, nanti ini K+ bertemu CH3COO-, OH- bertemu dengan H+ membentuk H2O. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita bikin mula-mula, mol bereaksi, dan mol sisa. Seperti yang udah kalian kerjakan di hidrolisis ya, ada berapa yang sudah bisa mengerjakan, bagus. Oke, mol itu adalah konsentrasi dikalikan dengan volume, tapi volumenya harus dalam liter. Kalau misalkan dalam mili, berarti dia jadi milimol. Boleh dalam mili, masih boleh Bu sebetulnya ya, dalam mili. Tapi jadinya milimol, bukan mol hitungannya. Gitu ya. Oke, berarti ini kita kalikan 50 kali 0,1, ini 5 milimol. CH3COH ini ya, ini dikalikan ini 100 dikali 0,1 10 milimol. Nah, ini kan produk ya. Mula-mula dia belum ada. Oke, siapa yang paling kecil? 5 atau 10? Kira-kira yang habis yang mana? Yang 5. Yang paling kecil pasti dia habis. Ini juga sama, 5 milimol. Nah, karena semua koefisiennya 1, 1, 1, dan 1, jadi semuanya juga sama, 5 milimol. 5 milimol. Oke, kita kurangi ini 0, ini 5 milimol, ini juga 5 milimol, dan ini juga sama 5 milimol. Oke, balik lagi ke syaratnya. Syarat dari larutan penyangga kalau dia dibuat dengan cara yang tidak langsung itu harus bersisa mol yang lemah dan garamnya. Yang lemah di sini kan asam lemah bersisa, betul? Betul, bersisa 5 milimol. Garamnya CH3COOK bersisa 5 milimol, bersisa sebanyak 5 milimol juga. Berarti ini akan dikatakan sebagai, berarti ini kesimpulannya adalah untuk larutan pertama itu merupakan larutan penyangga. Sampai sini bisa dipahami ya. Ini baru menentukan apakah dia penyangga atau bukan. Nanti kita akan menentukan berapakah pH-nya. Ya, kenapa Bu ada pH-nya lagi ya? Karena ini masih larutan. Kalau larutan pasti dia akan berhubungan dengan pH. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang kedua Ibu ada lagi nih. Ini A. Oh, ini B deh ya, Ibu ganti. Atau enggak ini A1, ini A2. Oke, NaOH dan CH3COH. Balik lagi ya, kita coba identifikasi dulu. NaOH itu termasuk basa kuat, CH3COH itu termasuk asam lemah. Nah, berarti dia caranya cara tidak langsung lagi. Nah, berarti harus pakai syarat yang tadi, syarat yang pertama ini ya. Harus ingat ke syaratnya. Oke, kita buat mula bereaksi dan sisa. 100 kali 0,1 itu 10 milimol. 100 kali 0,1 itu juga sama, 100 milimol. Oke, sebentar Ibu reaksikan dulu ya, di sini belum. NaOH ditambah CH3COOH itu berarti menjadi seperti tadi ya caranya ya. CH3COONA ditambah H2O. Ntar Ibu hapus dulu yang ini ya. Bentar. Oke. Berarti di sini 10 milimol. Di sini belum ada ya karena produk. Ini karena sama-sama 10 berarti semuanya bereaksi. Ini juga 10 milimol. 10 milimol. Nah, kalau ini
Habis ya? 0, 0, 10 milimol. Nah, memenuhi syarat tidak kira-kira untuk yang larutan yang kedua ini? Lihat, harus bersisa yang lemah dan garamnya. Yang lemahnya habis, yang garamnya bersisa. Berarti dia bukan merupakan larutan penyangga. Berarti dia yang untuk yang kedua ini ya. Berarti kesimpulannya bukan larutan penyangga. Itu ya, coba dipahami lagi yang ini. Kalau masih bingung boleh diputar terus videonya. Jadi prinsipnya kalau larutan penyangga itu harus bersisa yang lemah dan yang garamnya. Kalau tidak bersisa itu berarti dia bukan larutan penyangga untuk cara yang tidak langsung. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, nah untuk yang kedua ini ada yang bisa tebak? Nah ini yang sudah kalian kerjakan kemarin di latihan hidrolisis. Nah kalau ini berarti dia mengalami yang namanya hidrolisis garam. Yang tadi Ibu bilang ya, ada overlap antara penyangga dan hidrolisis garam ketika ada asam yang lemah direaksikan dengan basa yang kuat, atau basa yang lemah direaksikan dengan asam yang kuat. Jadi kalau misalkan hidrolisis garam itu semuanya habis bereaksi, yang bersisa hanya garamnya. Tapi kalau penyangga itu, yang bersisanya itu ada garam dan ada yang lemahnya. Gitu ya, bisa dipahami sampai sini? Oke, Ibu akan coba lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya, apakah campuran di bawah ini membentuk larutan penyangga? Oke, kita dengan cara yang sama seperti tadi ya. 100 ml NaOH 0,2 molar ditambah 50 ml CH3COH 0,1 molar. Ini basa kuat, ini asam lemah ya, sama seperti yang tadi, cuma beda komposisinya aja. Berarti kita lihat memenuhi syarat atau enggak. Ini terbentuk dari cara tidak langsung ya. Berarti harus melihat syaratnya. Oke, Ibu reaksikan dulu. NaOH ditambah CH3COH bereaksi menjadi CH3COONA ditambah H2O. Oke, mula-mula bereaksi dan sisa 100 dikalikan 0,2, 20 milimol. CH3COH 50 dikali 0,5, 5 milimol. Nah, kira-kira ini bakal bersisa nggak ya? Coba. Berarti yang paling kecilnya adalah 5 milimol. Ini 5 milimol. Ini juga 5 milimol. Ini juga sama, 5 milimol. Oke. Ini 0, ini habis ya, habis bereaksi. Ini bersisa 15 milimol. Ini bersisa 5 milimol dan ini bersisa 5 milimol. Oke, kita balik lagi ke syarat. Syaratnya kalau penyangga itu yang bersisa mol bersisa untuk yang lemah dan garamnya. Oke, sementara di sini yang bersisa 15 milimol punya siapa? NaOH, basa kuat. Oh, berarti ini basa kuat ya. Kemudian yang lemahnya bersisa tidak? Tidak. Oh, berarti ini tidak bersisa. Tapi garamnya bersisa. Termasuk penyangga bukan? Bukan. Larutan penyangga. Kenapa Bu? Meskipun ada yang bersisa, tapi yang bersisanya bukan yang lemah. Berarti dia bukan termasuk larutan penyangga. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke? Ya, harus yang lemah dan garamnya. Seperti itu, karena balik lagi ke komposisi dari penyangga. Bisa dipahami sampai sini? Oke, Ibu lanjutkan. Nah, ini sedikit lagi ya. Nah, balik lagi ke perhitungan pH. Karena dia larutan, seperti Ibu bilang, dari awalnya dari asam basa, hidrolisis, itu karena dia berupa larutan, pasti dia punya nilai pH-nya. Termasuk ke larutan penyangga juga, pasti dia akan memiliki pH. Nah, kayak gimana perhitungannya? Perhatikan ya. Agak beda, sedikit berbeda dengan perhitungan pH pada hidrolisis garam. Nah, kalau dia penyangga asam, ingat, asam itu berarti komposisinya terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya dalam bentuk garam ya. Basa konjugasinya. Gitu. Ini ya, apa namanya komposisinya Ibu ingatkan kembali.
Gimana cara mencarinya? Kalau penyangga asam berarti nyari konsentrasi H+. Sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol basa konjugasinya. Ingat ya, dalam mol. Kalau sebelumnya hidrolisis garam dia dalam konsentrasi, dalam molaritas. Kalau ini harus dalam mol. Itu ya. Nanti seperti biasa, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk penyangga basa. OH- berarti yang dicarinya. Berarti kalau penyangga basa itu terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Oke. Kemudian kalau untuk yang penyangga basa berarti konsentrasi OH- sama dengan Ka dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasinya. Ingat ya, yang dicarinya mol. Gitu. Oke, jadi nanti cari pOH seperti biasa. Nanti kalau udah cari pOH berarti kan mencari pH ya, jangan lupa, jangan terlewat. Oke, nah ini ada contoh soalnya ya untuk perhitungan pH. Oke, untuk yang pertama, pH dari larutan 100 ml pH dari 100 ml larutan NH4OH 0,1 molar dengan 50 ml larutan HCl 0,1 molar adalah. Oke, pertama-tama kita lihat dulu. Di sini NH4OH termasuk basa lemah ya. Dan HCl termasuk asam kuat. Oke, kalau ada basa lemah dan asam kuat yang dicampurkan berarti dia termasuk cara tidak langsung. Berarti harus kita reaksikan terlebih dahulu. Oke. Oke, nah sekarang jawab. Kita reaksikan dulu ya. NH4OH ditambah HCl berarti menjadi NH4Cl tambah H2O. Mula-mula bereaksi sisa NH4OH 100 dikali 0,1 10 milimol, HCl 50 dikali 0,1 5 milimol. Ini belum ada ya, berarti yang habis bereaksi yang HCl 5 milimol karena dia yang paling kecil ya molnya. Ini 5 milimol. Ini 5 milimol juga. Oke, ini 5 milimol. Ini habis, ini 5 milimol. Ini juga sama 5 milimol. Nah, berarti yang kita pakai yang lemahnya dan yang garamnya. Ini ya yang kita gunakan. Oke, basa lemah dan asam kuat. Berarti untuk komposisi yang penyangga basa, berarti kita pakai rumus OH-. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Kb-nya berapa? 10 pangkat min 5. Mol basa lemah yang bersisa ya, yang di sini sebesar berapa? 5 milimol. 5 milimol. Mol asam konjugasinya yang berupa garamnya di sini ya. Jadi ini basa lemah. Dan ini adalah garam yang ada asam konjugasinya 5 milimol juga. Habis ya bereaksi habis dibagi habis ya, berarti menghasilkan konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 5 molar. Nah, kalau kita sudah dapat konsentrasinya 10 pangkat min 5, berarti nanti di sini nyari pOH. pOH sama dengan min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Berarti pH-nya adalah 14 dikurangi 5. pH-nya adalah 9. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi kalau basa lemah dan asam kuat, berarti dia akan menjadi pH-nya adalah pH yang basa. Karena dia juga merupakan penyangga yang basa. Bisa dipahami? Oke, untuk yang kedua kita lihat, hitung pH larutan penyangga dari campuran 50 ml CH3COH 0,1 molar dengan 50 ml larutan CH3COK 0,1 molar. Oke, balik lagi kita identifikasi dulu. Ini adalah asam lemah. CH3COK adalah garam yang berisikan basa konjugasinya.
Nah, berarti ini termasuk cara yang langsung. Tidak usah kita reaksikan ya. Kalau langsung itu kita tidak usah mereaksikan. Bisa kita langsung jawab. Kita coba langsung jawab ya. Asam melemah dan bahasa konjugasinya. Berarti pakai rumus yang pertama. Berarti konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemahnya dibagi asam lemah ya, ini maksudnya asam lemah dikali mol basa konjugasinya. Ka-nya berapa? Oh, Ka-nya belum ada ya. Biasanya untuk KaCH3 nih Ibu tambahkan ya. Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Ibu samakan dulu aja dengan yang atas. 10 pangkat min 5 mol asam lemah. Asam lemahnya berarti 50 dikali 0,1 5 milimol. Basa konjugasinya ini langsung aja kita kalikan 50 dikali 0,1 5 milimol juga sama. Berarti coret. Berarti konsentrasi H+ nya adalah 10 pangkat min 5. Berarti pH nya bisa langsung kita ketahui ya. Min log 10 pangkat min 5. Berarti pH nya adalah 5. Selesai. Seperti itu ya. Bisa dipahami. Kalau masih belum paham boleh diulang-ulang terus videonya. Oke, cukup sekian materi dari larutan penyangga yang dapat Ibu sampaikan. Nanti Ibu akan ada materi, kita bahas latihan soal ya. Nanti Ibu akan upload materi videonya. Oke, silakan dipahami. Kalau masih belum paham boleh terus di videonya diulang-ulang. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.